Ditampilkan sebuah rumah yang berlokasi di dekat danau. Terus kenapa bang? Apa yang salah? Sabar, di mana seorang gadis tinggal sendiri dan dengan cemas memulai hari. Ia adalah seorang pengrajin, membangun miniatur kota di ruang tamunya, serta menjahit baju-baju unik untuk para klien. Setelah mengemas semua, dagangan pun kini siap dikirim. Ada sesuatu yang mengganggu di halaman dan ia pun segera membereskan. Dalam perjalanan ke kota, si gadis manis sempat berhenti di depan sebuah rumah dengan seorang pemuda di halaman. Berharap mendapat perhatian, si gadis pun mencoba melambaikan tangan, namun sayangnya berakhir dengan diabaikan. Sesampainya di kota, si gadis segera memasukkan paket-paketnya ke dalam kotak pos, lalu mengunjungi makam sang ibu. Terlihat gadis ini memiliki masalah dalam bergaul. Dia buru-buru pergi saat menyadari seseorang berada di dekatnya, dan bahkan menyelinap di sekitar mobil untuk menghindari pasangan yang sedang menikmati kebersamaan. Beberapa waktu kemudian, si gadis pun kembali ke rumah, menulis surat kepada seseorang, menceritakan pengalamannya hari ini, serta mengungkapkan penyesalan tentang sesuatu yang terjadi. Terlihat si gadis agak murung, namun menjadi bersemangat kembali setelah menerima paket berisi part-part baru untuk membangun miniatur kota. Dia melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan riang gembira, termasuk memasak, menikmati makanan, belajar menari, dan menolak panggilan tanpa perlu tahu siapa yang menelpon. Saat malam, si gadis membaca buku sebelum terlelap. Ada kejadian yang aneh di malam itu. Mendadak semua lampu-lampu di rumah menyala dan mati. Lalu disusul dengan terdengarnya suara yang membuat si gadis terbangun dan kemudian ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak selamanya kesendirian itu buruk, karena dalam kesendirianlah kita akan memahami pentingnya kebersamaan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul No One Will Save You. Film yang rilis di tahun 2023 ini disutradarai oleh Brian De Palma serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang menawan. Tidak usah kelamaan teman-teman, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Si gadis yang diketahui bernama Brin ini melihat seperti ada sesuatu yang kemungkinan hewan mengacak-ngacak tempat sampah. Brin mengabaikan dan keluar dari kamar, lalu mengetahui bahwa lampu tidak bisa dinyalakan serta pintu di depannya terbuka. Sesaat kemudian terlihat ada sesuatu yang berjalan di sekitar ruang tamu sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tiba-tiba saja sesuatu tersebut berlari. Ini membuat Brin mundur secara perlahan lalu bersembunyi di dalam kamar saat mengetahui makhluk misterius melihatnya. Dari balik tempat tidur, Brin melihat wujud makhluk misterius, tinggi kurus dengan jari-jari kaki yang aneh menggeledah kamar, bahkan melompat ke tempat tidur sehingga Brin nyaris ketahuan. Saat mengetahui makhluk itu keluar dari kamar, Brin segera menutup jendela, namun ternyata ada suara-suara lain di lantai bawah, sehingga Brin pun memberanikan diri untuk memeriksa bersenjatakan alat stylish rambut. Setelah mematikan semua lampu, Brin bergegas meraih telepon, berencana untuk meminta bantuan. Itu pun kalau ada yang mau membantu. Sayangnya, rencana tersebut terhalang oleh perabotan yang bergerak sendiri, seolah-olah digerakkan dengan kekuatan telekinesis. Setelah tenang, gadis itu mengintip telepon yang tergantung dan kemudian diraih oleh jari-jari makhluk misterius, sehingga makhluk itu mengembalikan ke tempatnya. Lalu ketika mendengar nafas Brin, reaksi makhluk itu seolah membuat pintu kulkasnya bergerak sendiri, menandakan bahwa dia memiliki kekuatan telekinesis dan
Makhluk misterius tidak membiarkan Brin lolos. Dengan kekuatan telekinesis, ia menyeret Brin, yang mana membuat Brin menahan sekuat tenaga dan secara acak meraih apapun dengan tangannya, sampai-sampai tidak sengaja menancapkannya ke kepala makhluk misterius. Adegan kemudian berpindah ke siang hari. Tidak diketahui Brin tidur atau tidak, tapi yang pasti ia tiba-tiba tersadar dan segera memeriksa lukanya, lalu secara perlahan memeriksa makhluk misterius yang dihabisi. Setelah memastikan benar-benar tewas, Brin menutup tubuh makhluk itu dan mencoba menghubungi 911. Sayangnya tidak hanya telepon, tapi semua kelistrikan mengalami masalah. Selanjutnya, Brin pun menutupi pintu dengan perabotan seadanya, lalu segera bergegas ke kota dengan sepeda karena mobil juga tak mau menyala. Dalam perjalanan, gadis itu sempat melihat mobil jasa pengantar barang yang terbalik dan rumah pemuda yang disukai juga sepertinya mengalami hal yang buruk. Ketika memeriksa rumah tersebut, Brin menemukan banyak rumput-rumput mati yang membentuk semacam lingkaran seperti di halaman rumahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, gadis itu akhirnya tiba di kota dan segera tempat pertama yang ia tuju adalah kantor polisi. Pada momen ini dia bertemu dengan sepasang suami istri. Sayangnya baru saja hendak menyapa, petugas lain juga tampaknya enggan untuk membantu. Jadi Brin memutuskan keluar dari kantor itu tanpa melaporkan apa yang ia alami. Saat membuka kunci sepeda, Brin mengalami panic attack. Itu cukup parah sampai-sampai mengharuskan Brin berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Melihat bus yang berhenti, Brin memutuskan menaikinya untuk meninggalkan kota. Dalam perjalanan, bus melewati pemukiman sekitar yang mana membuat Brin melihat lingkaran-lingkaran yang sama pada setiap halaman rumah. Tiba-tiba, seorang pria berpindah duduk agar lebih dekat dengan Brin. Tentu saja gadis itu menjadi takut dan hendak turun, namun melihat hal ini, Pak supir pun menginjak pedal rem sehingga si pria jatuh dan Brin segera turun untuk melarikan diri. Sayangnya, pria yang kerasukan itu bangkit kembali dan perlahan mengikuti Brin. Sesaat kemudian, di tengah-tengah ketakutan, Brin tiba di sebuah properti pribadi di mana terdengar orang-orang yang berteriak. Brin melanjutkan pelarian sampai menemukan sebuah gereja yang semua pintunya terkunci. Gadis itu kemudian berhenti di dekat makam Maud, seorang sahabat semasa kecil yang meninggal dunia 10 tahun yang lalu ketika mereka sama-sama berusia sekitar 12 tahun. Tiba-tiba di langit terlihat awan aneh yang membuat Brin melarikan diri ketika merasakan sesuatu yang menakutkan. Brin pun kembali ke rumah tetangga di mana ia melihat lebih banyak orang yang seperti kerasukan, termasuk pemuda yang ditaksir. Mereka semua mendongak dan mengulurkan tangan seperti menyembah sesuatu. Untungnya Brin berhasil melarikan diri sampai akhirnya tiba di rumah lagi. Gadis itu melihat makhluk misterius yang tewas, yang saya yakin mungkin kita semua sepakat ini adalah alien. Mengeluarkan sesuatu yang basah dari mulutnya. Jejak-jejak terlihat mengarah keluar menuju ke halaman. Saat mencari-cari, Brin tidak bisa menemukan, tapi malah melihat awan aneh lagi yang kini mendekat.
Gadis itu pun segera bergegas masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan diri menghadapi apapun yang terjadi. Brin menyalakan apapun yang bisa sebagai penerangan. Dia juga menyalakan semua kompor dan merebus air, lalu memaku selimut untuk menutupi pintu masuk yang mana sepertinya percuma. Karena begitu muncul cahaya, seketika paku-paku terlepas, membuat selimutnya jatuh dan terlihat ada sesuatu yang bergerak mengelilingi rumah. Muncul cahaya yang membuat jasad alien melayang dan dibawa keluar dari rumah. Sementara itu, saat cahaya muncul lebih banyak, Brin bergegas menuju ke ruang bawah. Namun bersamaan dengan itu, alien kecil segera datang dan melompat masuk. Sembari memperhatikan gerakan alien, Brin meraih gunting, bersiap untuk melancarkan serangan. Namun, sangat mengejutkan, rencana Brin gagal total dan itu sangat disayangkan. Dengan kekuatan telekinesis, alien merebut gunting lalu mencoba berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti. Selain itu, alien juga merebut foto Brin dan Maud yang terlihat menarik bagi makhluk itu. Brin memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri ke atas. Namun sangat disayangkan, ternyata ada alien yang ukurannya lebih kecil telah menanti. Cahaya putih yang menyilaukan menyinari, membuat panci yang di tangan Brin menempel, seolah dinding itu kini menjadi magnet. Alien kemudian berjalan melewati cahaya, namun entah mengapa makhluk itu menjadi lebih tenang. Brin mengambil kesempatan ini untuk ke kamar, dan mendadak alien itu kembali mengganas, berusaha untuk mendobrak pintu. Setelah perjuangan yang menegangkan, Brin akhirnya berhasil keluar dari rumah. Dan lagi-lagi, ini bukan hal yang melegakan bagi gadis itu, karena alien lain telah menanti, memiliki wujud yang agak mirip, tapi yang ini memiliki tangan sangat panjang dan kaki yang aneh. Selain itu juga ada pria kurir yang telah dirasuki, segera menangkap dan menyeret Brin ke arah alien. Lalu muncul benda langit atau kita sebut saja UFO mendekat, dan seketika alien melakukan gerakan aneh seolah-olah berkomunikasi dengan UFO. Beruntung di saat-saat terakhir, Brin berhasil melepaskan diri dan mendorong si pria kurir ke cahaya putih, sehingga seketika pria itu pun diam membatu, lalu kepergian UFO membuat alien tampak bingung dan kemudian segera mengejar Brin. Saat berada di atap, makhluk itu berteriak seolah memanggil bantuan, kemudian kembali melakukan pengejaran meskipun terjatuh-jatuh, sampai akhirnya terjebak di mobil. Yang mana momen ini segera dimanfaatkan oleh Brin.
Belum sempat merasa lega, Brin dikejutkan oleh cahaya putih yang kini mengejarnya, bahkan saat masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di kamar. Sementara alien dari ruangan bawah perlahan membuka pintu dan masuk, lalu melihat seluruh ruangan, di mana ia menemukan banyak sekali foto-foto penuh kenangan Brin dan Maud. Brin kemudian menyelinap dari belakang dan bersiap untuk melancarkan serangan karena berpikir alien sedang lengah. Namun, tiba-tiba saja Brin dibuat melayang naik turun sampai akhirnya salah satu alien datang mendekat. Alien itu mengeluarkan suara aneh, diikuti dengan makhluk kecil yang perlahan keluar dari mulutnya menuju ke mulut Brin yang dipaksa terbuka lebar. Tiba-tiba saja gadis itu terbangun di kamar dan berpikir bahwa semua yang terjadi adalah mimpi buruk karena tubuhnya sama sekali tidak terluka, bahkan kondisi rumah pun terlihat baik-baik saja. Brin kemudian mencoba menenangkan diri, lalu turun ke bawah untuk memastikan semuanya. Tiba-tiba saja sesosok wanita datang yang diyakini adalah Maud, sahabatnya yang sudah meninggal dalam versi yang lebih dewasa. Brin pun segera meminta maaf, lalu tiba-tiba saja sangat mengejutkan, Brin tersadar untuk kedua kalinya. Kali ini dia mendapati diri berada di luar rumah sambil memegang makhluk parasit yang menjijikkan. Makhluk itu mencoba melarikan diri, tapi Brin tidak membiarkan. Ketika gadis itu mencari-cari, tiba-tiba saja UFO muncul dan mengeluarkan cahaya kuning, menurunkan seorang gadis yang segera dimasuki oleh makhluk parasit. Melihat hal ini, Brin pun memutuskan untuk melarikan diri, dan ketika berada di dalam hutan, tiba-tiba saja gadis yang diturunkan alien secara mengejutkan menghampiri, yang ternyata replika dirinya. Sebilah pisau dihujamkan ke perut Brin, namun Brin tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balasan yang membuat si gadis replika tewas. Masih belum selesai, alien tinggi tiba-tiba muncul lagi dan menghadang, diikuti dengan cahaya putih yang menyinari, lalu segera menghisap Brin ke dalam UFO. Brin terbangun dan mendapati diri di dalam sebuah ruangan yang gelap dan didekati oleh beberapa alien berukuran normal atau seukuran dengan manusia. Mereka menunjuk ke arahnya dan salah satu menyentuh dahi Brin, yang mana membuat kesadaran gadis itu berpindah ke salah satu ingatannya tentang sang ibu dan dirinya yang lebih muda sedang membuat kerajinan. Saat keluar rumah, Brin menemukan ingatan lain dalam waktu yang terhenti, di mana banyak polisi di depan rumahnya. Brin tersandung dan jatuh, lalu ketika mendongak, ia melihat dirinya yang lebih muda didorong oleh Maud. Brin mencoba untuk menghentikan kemarahan dirinya yang lebih muda, namun sangat disayangkan itu tidak bisa ia lakukan. Adegan kembali berpindah menampilkan Brin yang kini duduk di seberang meja dari dirinya yang lebih muda. Brin muda sedang menulis surat untuk Maud, tetapi tidak bisa melanjutkan karena Brin yang lebih tua mulai menangis. Brin yang lebih tua mengulurkan tangan ke diri yang lebih muda, lalu saat keduanya saling menatap, cahaya terang pun menyinari. Sementara itu, alien menyaksikan semuanya dan membawa Brin kembali ke dunia nyata. Para alien kemudian berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Brin, dan setelah UFO berdetak, Brin pun dikembalikan ke bumi menggunakan cahaya putih.
Brin terbaring menyaksikan cahaya warna-warni yang kemungkinan dari UFO, sehingga membuatnya tertawa bahagia karena akhirnya menemukan kedamaian. Film pun ditutup dengan menampilkan adegan dalam waktu yang tidak ditentukan, beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun kemudian. Brin bersikap lebih percaya diri dan ramah kepada semua orang. Pada hari itu, dia menuju ke rumah tetangga dan melambai kepada pria idaman. Semua terlihat jauh lebih baik, dan mereka pun mulai menari dalam pesta tanpa memperdulikan kapal-kapal alien yang melayang di atas kota. Dan tamat. Ini bukan sekedar film invasi alien biasa yang merajut narasi yang kompleks dan menyentuh, melampaui klise genre ini dengan menggali sisi emosional yang mendalam. Film ini tidak hanya menguak alasan pengucilan Brin oleh masyarakat, tetapi juga memperlihatkan betapa Brin merindukan hubungan manusia dan berjuang melawan kesepian yang mencekik. Ditambah lagi, malam yang mencekam tiba ketika alien menyerbu rumahnya, memaksa Brin berjuang habis-habisan untuk bertahan hidup. Meskipun sebagian besar berpusat pada perjuangan Brin melawan invasi alien, film ini secara tersembunyi menjalin benang merah antara invasi tersebut dengan trauma masa lalunya. Di penghujung cerita, film ini mengajak penonton untuk merangkai petunjuk-petunjuk tersebut, perlahan menguak misteri yang membayangi. Namun karena film ini bukanlah film invasi alien biasa, melainkan lebih mendekati gaya Annihilation, para penonton mungkin akan merasa sedikit terombang-ambing dalam kebingungan tentang ending dan makna yang tersirat di dalamnya. Jadi, mari kita telusuri secara mendalam. Jadi selama hampir seluruh durasi film horor penculikan alien ini, terjadilah perburuan yang menegangkan, alias main kucing-kucingan antara alien dan Brin. Setiap malam, alien-alien itu kembali untuk menerobos masuk ke rumahnya, namun entah bagaimana Brin selalu berhasil lolos dari upaya awal mereka. Namunnya lagi nih, menjelang akhir film, Brin akhirnya tertangkap. Setelah dibawa ke dalam kapal, salah satu alien mendekat dan menyentuh dahi Brin dengan ujung jarinya. Dengan ini, alien tersebut sepertinya mengakses kenangan Brin, mengungkap peristiwa tragis yang menyebabkan Brin dikucilkan oleh masyarakat. Terungkaplah bahwa Brin secara tidak sengaja menghabisi Maud saat mereka masih anak-anak. Melihat masa lalunya, alien tersebut merasa iba kepada Brin sehingga membebaskan dan menjadikan gadis itu satu-satunya manusia yang tidak berada di bawah kendali mereka. Terlepas dari kendali alien, Brin dikembalikan ke bumi. Ia tersenyum atau tertawa lega. Adegan terakhir film menunjukkan Brin kembali berbaur dengan masyarakat sekitar yang semuanya telah dirasuki oleh alien. Brin bahkan menghadiri pesta dansa di Mill River yang dihadiri seluruh penduduk kota. Ia berdansa dengan penduduk kota lainnya dan terlihat lebih bahagia daripada sebelumnya sejak ia masih kecil. Ya, adegan dansa yang menutup film bisa membuat penonton berpikir demikian, apakah Brin hidup ataukah semua hanya mimpi. Bagaimanapun, ending film memberikan Brin segala yang ia dambakan, penerimaan meskipun bukan pengampunan, kebahagiaan, dan kehidupan rumah tangga ideal yang direnggut oleh trauma masa lalu. Walaupun demikian, satu detail kecil mengkonfirmasi bahwa Brin tidak mati. Luka di dahi menjadi bukti bahwa semua pengalaman bukanlah sekedar ilusi, melainkan semua yang terjadi setelah penculikan yang singkat juga nyata. Dalam sebuah wawancara, sutradara sempat menjelaskan akhir film yang bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Tapi menurutnya, semua yang terjadi di dalam film adalah nyata. Keputusannya untuk memberikan akhir bahagia kepada Brin dirancang untuk mencerminkan proses penyembuhannya. Film ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang alasan, tetapi saya pikir ada beberapa kemungkinan dan dua yang menurut saya paling masuk akal. Pertama, Brin tidak dianggap sebagai ancaman bagi para alien karena dia tidak punya alasan untuk melindungi orang lain di lingkungannya, dan sebenarnya ia juga menginginkan hal yang sama dengan alien-alien itu meski mungkin tak disadari oleh Brin. Ya, Brin mendambakan kedamaian, sementara alien-alien itu juga berusaha menciptakan dunia yang harmonis, walau dengan cara yang lebih jahat.
Kemungkinan yang lain, para alien itu membebaskan Brin karena mereka menyadari bahwa gadis itu tidak terlalu berbeda dari mereka. Meskipun Brin manusia, para alien memahami bahwa Brin selalu terasing dari masyarakat setelah kecelakaan tragis yang menewaskan Maud. Terlepas dari segala usahanya untuk berbaur dengan orang-orang di lingkungan, penduduk kota selalu membuatnya merasa seperti buangan. Para alien mungkin juga mengampuni karena mereka menyadari kekuatan umat manusia terletak pada persatuan. Seseorang seperti Brin yang telah menjalani sebagian besar hidup dalam kesendirian tidak akan menjadi ancaman selama mereka memberinya kepuasan sosial yang didambakan. Oleh karena itu, menjelang akhir film, Brin menjadi seperti kaki tangan bagi alien karena tidak seperti sesama manusia. Alien menerima Brin dengan tangan terbuka. Pada momen-momen penutup, Brin keluar dari rumah dan mendapati tetangga sedang bekerja di kebun. Dia melambaikan tangan ke arah mereka dan mereka pun membalasnya. Berlawanan dengan adegan pembuka di mana tidak ada yang mau menyapa Brin. Saat para tetangga berdiri di sana dan akhirnya mengakui kehadiran Brin, film menyoroti bahwa mereka memiliki parasit di tenggorokan yang digunakan alien untuk mengendalikan inang. Ini menegaskan bahwa sementara sebagian besar manusia telah menjadi inang bagi alien, Brin berkeliaran bebas karena para alien menerima Brin sebagai bagian dari mereka. Ironisnya, alien-alien itu juga berhasil menguasai Brin dengan cara yang licik. Mereka mengubah dunia di sekitarnya menjadi sedemikian rupa sehingga Brin tak lagi melawan, malah pasrah dan mengikuti kemauan mereka. Tapi tentunya itu tidak gratis. Sebelum film berakhir, Brin seakan berbicara langsung kepada penonton, mengajak kita merenungkan pilihan yang sulit. Ia mendorong kita untuk bercermin sejauh mana kita rela melangkah dan seberapa besar kebebasan yang akan kita korbankan hanya demi diterima dan dicintai. Ya, saya yakin ini juga menjadi sorotan. Temannya sudah meninggal tapi kok masih ditulisi surat. Mengapa? Saya pikir ini menunjukkan bahwa Maud terkait dengan bagaimana penduduk kota memperlakukan Brin. Ketika alien menyentuh kening Brin menjelang akhir film, Brin mengalami sesuatu yang menghidupkan kembali kenangan traumatis masa lalu yang menyebabkannya terasing saat ini. Momen tersebut mengungkapkan bahwa saat bertengkar dengan Maud, Brin didorong hingga jatuh, lalu sebagai reaksi Brin mengambil batu dan memukul kepala temannya. Sikap tidak ramah penduduk kota terhadap Brin dan surat yang ditujukan kepada teman yang tidak menegaskan Maud telah terbunuh sama halnya seperti ayah Maud, kepala polisi yang jelas dilanda kesedihan. Sementara itu, Brin kemungkinan besar dijatuhi hukuman tahanan remaja dan diasingkan oleh penduduk kota setelah dia kembali ke rumah. Setelah kematian sang ibu, Brin menjadi benar-benar sendirian. Film ini menunjukkan surat Brin yang ditujukan kepada Maud berfungsi sebagai pelampiasan emosional atas rasa bersalah yang membantu merasa sedikit tidak terlalu kesepian di kota di mana tidak ada yang mau berbicara dengannya. Ini juga menjadi sarana pelarian di mana dia bisa meminta maaf kepada sahabatnya tanpa mengakui bahwa dia telah menghabisinya. Di awal film, Brin menemukan ketenangan saat minum dan menari di dekat miniatur kota. Saya pikir, momen ini menyoroti bagaimana Brin sangat menginginkan diterima di lingkungan dan ingin menjadi bagian yang aktif di kotanya. Namun, ketika tidak ada yang menerima, ia menciptakan kota kecil yang sempurna di ruang tamu sebagai bentuk perwujudan keinginannya. Beruntung bagi Brin ya, keinginannya terwujud di akhir film, di mana pandangan idealnya tentang kota benar-benar menjadi kenyataan. Adegan penutup di mana Brin menari bersama penduduk mencerminkan adegan pembuka di mana ia menari sendirian di samping miniatur untuk melengkapi kisah. Sekilas film ini menyajikan narasi invasi alien yang khas, di mana alien ingin sepenuhnya menguasai manusia bumi. Demi mencapai ini, mereka menanamkan makhluk parasit di tenggorokan setiap manusia untuk membuat mereka patuh. Parasit ini juga mengubah manusia menjadi spesies hybrid dari alien utama, mengingat bagaimana mereka mulai menyembah kapal antariksa alien setelah parasit menempel pada mereka. Namun nuansa dalam alur cerita Brin menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal tentang invasi daripada yang terlihat. Dari sudut pandang kiasan, invasi alien tampaknya mewakili perjuangan Brin dalam menerima kesedihan dan rasa bersalahnya.
Penduduk kota yang memusuhi surat-surat Brin dan ketakutan yang terlihat di kota. Semuanya adalah cerminan dari rasa bersalah Brin yang terpendam. Dia mencoba melarikan diri dari perasaan ini dengan membangun miniatur kota dan menulis banyak surat untuk Maud. Namun, terlepas dari upaya terbaiknya untuk melarikan diri, rasa bersalah datang, mengetuk pintu ruangan pribadinya yang ideal seperti alien. Ya, perlawanan Brin terhadap alien adalah metafora visual untuk pelariannya dari rasa bersalah. Pada bagian akhir, ketika Brin melawan invasi dengan mengeluarkan parasit dari tenggorokan, alien tampaknya mengkloningnya menggunakan parasit tersebut. Beberapa saat kemudian, terjadi pertarungan antara Brin dan klonnya, di mana Brin ditikam tapi berhasil melancarkan serangan balik untuk menghabisi klonnya. Adegan ini mewakili periode transisi dalam pembebasan emosional Brin, di mana dia melawan dirinya yang lama yang dipenuhi rasa bersalah, menyingkirkannya, dan akhirnya belajar untuk memaafkan diri. Pada akhirnya, Brin menemukan kebebasan sejati ketika ia berani merangkul rasa bersalahnya. Perubahan ini tercermin dalam dunianya yang kini terasa lebih cerah dan penuh harapan. Sejak awal, No One Will Save You telah memberi petunjuk tentang perjalanan transformasi Brin ini. Lingkaran misterius yang terbentuk di halaman, simbol Enso Zen, melambangkan harmoni, pencerahan, dan komunitas yang akan ia temukan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!